Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Noleng ruas. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja rahbaniyatan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imamil mujahidin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin bin-nasi fil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Wa qala nabiyyuhu wa rasuluhu al-karim al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannata aw kama qala Rasulullah Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattah ya alim, 'allimna ma jahilna min hikmatika waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mutawadhi'in al-mukhlisin. Allahumma ij'alhuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhunubahuma dhunuban maghfura wa tijaratahuma tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur bi rahmatika ya arhamar. Hadratil kiram wal muhtarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para tamu undangan, wabil khusus akhinal karim, ibnil karim, guru kita semua, sahibul bait, khadimul ma'had al-muslih, Ketua Penasehat Jamaah Nahdlatul Ulama Kerawang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nandang Kusyairi SH bersama Ibu Nyai Dewi Nandang Kusyairi. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua panjang umur, sehat walafiat, semakin Allah berkahkan rizki, ilmu serta keluarganya. Wabil khusus para orang tua santri, para staf pengajar Sivitas Akademika Pondok Pesantren Al-Muslih, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta untayan syukur kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Ghafur, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dapat terus kita jaga, iman dan Islam kita dapat terus kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sing kencang Bu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sering saya sampaikan apa yang diutarakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, yang juga menantunya beliau, bahwa tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam, sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna, sesungguhnya bukan tingginya pangkat dan jabatan, bukan banyaknya harta dan kekayaan, akan tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling sempurna, al-mautu ala dinil Islam, ketika kita mati menghadap Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin 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 amin. Cuma memang kalau urusan mati rahasia Allah. Betul betul. Ada nggak orang Teluk Jambe seminggu sebelum mati dikasih tahu dulu malaikat Ijrail? Ada nggak? Tidak ada. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang seketika. Jadi mati mah rahasia Allah. Palurah ayat atau palurah? Palurah ayat. Daya, Pak Camat. Daya. Terus sanu ayat tuh Kang. Oh Pak Karyan ya. Pak Karyan sebagai naon? Sebagai RW. Jadi kalau urusan mati mah itu mah badai Kang Karyan di payun ya kuring panderi mangga. Atau sebaliknya kuring nu panderi Kang Karyan teh heula. Kapan saja kita mati, di mana saja kita mati, yang penting mati husnul khatimah. Amin 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 amin. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan junjunan mustikaning alam, junjunan ati pujaning manah urang sadaya, orang yang lisannya paling fasihat, wajahnya paling sumringah, rupanya paling ganteng, perangainya paling mulia, akhlaknya paling tinggi, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pemimpin besar revolusi iman, Panglima Agung reformasi insan, the great person in the world, the best idol for everybody. Ngerti teh Ibu? Sarua wae. Tadi kata Kiai Nandang Kang Uyan, ceramahnya pakai bahasa Indonesia karena banyak orang Jawa kata di sini. Banyak orang Jawa di sini ya. Saya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, bahasa Jawa saya pasif. Jadi kalau ngomong susah. Tapi kalau jenengan sampean ngomong bahasa Jawa saya ngerti. Dan pada hese ucapkeunana yang bisa bahasa Jawa dari dulu sampai sekarang cuma satu, kuis mangan ora udud nek. Eta unggul lamun tas dahar teu udud buset asa dicabokan banser. Jadi saya mohon maaf ini. Pakai bahasa nasional campur-campur saeutik jeung bahasa Sunda meunang meureun. The great person in the world, the best idol for everybody, the king of Prophet and Rasul, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Halal bil halal. Ya Kang Karyan, kalau saya berani bicara jujur, boleh bicara jujur. Sudah 3 tahun ini saya jarang mendapatkan undangan halal bihalal walimatus safar haji gara-gara kampurak si corona.
Gara-gara corona saya terkena dampak PPKM juga, penghasilan para kiai menurun. Enak corona geus mantap dari itu ke Afrika. Karena kemarin waktu pandemi 2 tahun pemerintah Saudi membatasi jemaah haji di seluruh dunia. Alhamdulillah sekarang haji atau Mekah dan Madinah sudah dibuka kembali oleh King Salman. Nyahote ibu-ibu King Salman. King Salman itu adiknya Kong Rojak. Ada King ada Engkong. Eta Raja Saudi sekolot aki-aki memakai itu. Kalau nggak salah usia sekarang 96 tahun. King Salman ini pernah main ke Indonesia, berkunjung atas undangan Presiden Joko Widodo. Ini presiden kita ini dari Solo, makanya ujungnya O. Dalam orang Teluk Jambe mah Jaka Widada gitu. Karena beliau orang Solo jadi Joko Widodo. Diundang, akhirnya datanglah King Salman. Tadinya jadwalnya itu 2 hari di Jakarta, 3 hari di Bali. Begitu selesai di Jakarta, beliau dan rombongan terbang ke Bali. Gus di Bali King Salman betaheun. Namun di Bali mah beda dengan di Jeddah. Di Bali mah loba nulis moek martabak. Akhirnya King Salman nelpon sama Presiden Jokowi. Kira-kira nelponnya begini, ya sama-sama kepala negara. Assalamualaikum Wi. Waalaikumsalam Man. Aduh Pak Jokowi, saya ini kok betah di Bali, boleh nggak nambah? Kata Presiden Jokowi, boleh aja, tapi ya ayah meren saeutik mah. Akhirnya dari kunjungan itu King Salman menjanjikan kuota haji Indonesia yang memang sudah banyak, paling banyak di dunia. Karena kuota haji itu Pak, yang menentukannya adalah jumlah penduduk muslimnya. Karena Indonesia terbanyak di dunia, maka kuota hajinya juga paling banyak. Waktu itu sudah 210.000 yang haji reguler ya, bukan tidak termasuk NH+. Tetapi karena kunjungan King Salman ini ditambah jadi 10.000 lagi, 220.000. Si corona datang, akhirnya 2 tahun terhambat. Sekarang sudah dibuka lagi. Kalau nggak salah sekarang sudah normal 220.000 jemaah haji. Alhamdulillah untuk negara kita Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi telah disampaikan oleh Ahmad Tajudin. Ahmad Tajudin ini ketua MUI. Adek kandungnya ama Badu. Guringnya asa kurang pantas disebut ama Uyan ya. Nanti kalau saya sudah tua, Kang Karyan jangan manggil ama Uyan ya. Mun arek Buya, Buyata. Nah, kata Ahmad Tajudin, tujuan diadakan halal bil halal ini sebetulnya hanya 2. Halal bil halal ini bahasa Arab yang diindonesiakan. Anda cari di kamus Munjid, kamus terbesar di Lisanul Arab, apalagi di Mahmud Yunus, tidak akan ada kata halal bil halal. Justru halal bil halal ini adanya dalam kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Halal bil halal ini dalam hadis ada istilah yang lain, namanya istihlal. Istihlal itu sulasi mazid nau'ul salis, bab pertama wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Santri al muslim walinter nasribna istakhroja bahwa terus keneng
Aduh pinter. Bapak-bapak neangan calon minantu ulah kanu sejen. Iya iya. Garewisnya santri al-musri ya. Penting inner beauty. Nah. Santri lalakina sok tasrif istahalla yastahillu ayo. Jang. Oh enggak sanggening. Ibu-ibu cari calon minantu punya anak perawan can laku datang ke Keinandang. Jadi saya minta santri atuh insya Allah kayak dibere Mang Surya Banser ting Mang Pekong jangan calon minantu teh yang pertama kali ditanya kerja di mana, berapa gajinya, jangan bu. Sekarang ibu calon menantu ibu itu calon bapaknya cucu kita, betul betul. Kalau calon bapaknya cucu kita berarti harus orang bener. Cari di santri, kuat karasep gitu tinggal itu. Istahalla yastahillu istihlalan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau dimasukkan wazan istaf'ala, maknanya antara lain ditolak untuk makna minta. Contoh, ghafara mengampuni. Kalau istighfar yastaghfiru istighfar, artinya minta ampun. Sako itu artinya hujan. Kalau istasqo yastaski, istisqoan artinya minta hujan. Makanya sholat minta hujan disebut sholat apa? Istisqo. Itu dari kata-kata sako. Dari urut kedua yang banyak kudu bisa ngaji Istisqo minta hujan. Saya teringat Keinandang apa yang disampaikan almarhum abah saya. Keinandang itu katanya cucunya Kiai Muslih. Kiai Muslih ini di Kerawang terkenal dengan sebutan Ama Jenggot. Saya jadi ingat kalau kakeknya Ama Jenggot, ini bagaimana kalau cucunya sekarang kita kenal dengan Ama Kumis gitu. Dan kayak kumisan gitu. Jenggot kayaan. Umi Dewi kira-kira disebat sama kumis kersat. Nah, kata ayah saya, Abah Jenggot atau Ama Jenggot itu ya sakti. Dulu pernah di Kerawang ini 8 bulan tidak ada hujan. Akhirnya mengadakan sholat istisqo. Yang jadi imamnya, yang doanya itu Abah Muslih, Ama Muslih, Ama Jenggot. Kakak yang ngadoa, ya Allah, turunkan hujan ya Allah, langsung geleger. Hari takene angkut terus hujan gede ngagebrot hujan ngagebrot oh bener ngagebrot mah eta mah hitut nu ngajuru neng ke lamun habis melahirkan kayak karasa kuneng tuh bisa ditahan kita ulah sok nahan hitut bahaya. Itu teh nikmatun min ni'amillah, salah satu nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Neng teu bisa hitut sapoe-sapoting pasti melekbak betul dan pasti dirawat di rumah sakit betul. Tapi walaupun nikmat suul adab, neng setelah kentut baca hamdalah, tut alhamdulillah. Kata temen neng, yarhamukallah, sudah bersih. Langsung hujan. Itu dongeng abah saya. Kiai Muslih itu katanya sakti. Baru doa langsung hujan. Eta akina Keinandang, duka incuna ya Kiai. Saya percaya namanya cucu Kiai ya pastilah terakene gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Istahalla yastahillu istihlalan, artinya minta dihalalkan. Jadi halal bihalal maka ada, tapi istihlal itu ada, minta dihalalkan. Siapa yang pertama kali
mengucapkan kalimat halal bihalal, mohon maaf, halal bihalal bukan diucapkan oleh Grand Sheikh Al Azhar, bukan diucapkan oleh Rektor Darul Ulum Madinah, bukan diucapkan oleh orang-orang Timur Tengah, tetapi kalimat halal bihalal yang mendunia itu diucapkan pertama kali oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliaulah yang diminta oleh Presiden Soekarno dipanggil ke Istana Negara waktu itu. Harita Ibu Mega letiknya hari tamah. Ibu Mega molohok wae, dia ini saya cerita serius ini. Karena cerita dari Ibu Megawati. Saya katanya masih kecil ketika Mbah Wahab datang ke istana. Masa ke istana katanya pakai sarung, pakai terompah Jawa. Saya liatin aja nih, siapa kakek-kakek berani-beraninya masuk istana pakai samping, apaan can garing gitu. Karena Ibu Mega belum tahu ya khasnya Kiai NU. Ini cerita dari Ibu Mega juga. Dan waktu itu Presiden Soekarno meminta sekitar tahun 1948, hanya 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia terancam disintegrasi bangsa. Banyak pemberontakan yang dilakukan oleh wilayah-wilayah terutama wilayah timur untuk merdeka. Maka Presiden Soekarno memanggil almarhum al-maghfurlah Mbah Wahab untuk dimintakan pendapat. Ini yang bagusnya begitu. Pejabat itu harus minta fatwa, minta nasihat kepada kiai. Dipanggillah Kiai Wahab ke istana, dan Kiai Wahab diminta untuk mengadakan sebuah acara. Kata Kiai Wahab, ya sudah, acara silaturahmi nasional aja Pak Presiden. Wah, kalau silaturahmi saya udah biasa lah itu, mendengar bahasa itu udah biasa. Saya pengen yang aneh Kiai, yang belum diucapkan oleh yang lain. Ya kata Kiai Wahab, karena ini habis lebaran kita pengen dihalalkan. Nah, karena pengen dihalalkan, nanti kita juga menerima halal dari yang lain. Sudah, halal bil halal saja Presiden. Nah, setuju itu. Saya setuju kalimat halal bil halal. Sejak itulah halal bil halal jadi bahasa Indonesia dan diakui di seluruh Nusantara. Nusantara itu bukan hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, semua tahu tentang halal bihalal, bahkan jadi mendunia. Itu dari lisannya almarhum al-maghfurlah al-arif billah Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU. Alhamdulillah. Untuk apa halal bihalal? Untuk apa istihlal dia tadi itu? Kiai Nandang dengan segala kerendahan hati beliau tadi sudah mengucapkan kalimatul istihlal, minta dihalalkan kepada semuanya. Saya pertegas kembali, dapur nama ite Kiai Nandang sarang Ibu Nyai Dewi teh nguriling ka imah urang masing-masing. Assalamualaikum. Salam. Abdi Nandang. Umpamanya kalau kiai itu tidak ada yang bilang saya kiai, nggak ada. Jadi lamun anu nyebutkeun abdi kiai, eta kiaina bobodohan. Kok mau nulis sorangan mah. Nah, nggak ada, biasanya ditulisin orang lain kalau kiai. Kalau yang nulis santrinya atau siapa namanya panitia boleh. Saya teringat guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat Cipasu. Beliau itu kalau nulis daftar hadir kalau rapat, saya pernah lihat, sudah cukup saja namanya M. Ilyas Ruhiyat. Untuk ngaku KHM Ilyas Ruhiyat. Tuh urang karak bisa maca sapinah ke saya barisan, terus KH sorangan. Naon si KH? Hah? Ya Allah, nah, makanya ketawaduan para kiai kita ini perlu kita tiru. Saya ini Nandang bersama istri saya Dewi, insya Allah mau berangkat pergi ke tanah suci. Seharusnya Kiai Nandang terus ngetuk pintu rumah kita masing-masing.
kulantaran Kiai Nandang kenalan anak Sakarawang capek kukulingan mah, cukup beliau menyuruh santrinya untuk menyampaikan undangan, disebarlah di media sosial, di WA grup, termasuk di Facebook. Alhamdulillah sekarang kita kumpul dalam rangka itu nya kulantaran Kiai Nandang ngondangna urang nu daratangna piraku teu disuguhan dahar. Baru begitu tanya Kiai. Nah, aya dahar teh Kiai. Ibu Nyai Dewi masak nggak? Masak ya, alhamdulillah. Di sintu nya urang neangan pecel lele we. Bapak Ibu hadirin, itulah makanya halal bihalal ini istilah ini tidak akan ada di Timur Tengah. Neng reka mana KWC berjamaah sama lah cicing. KWC saurang-saurang yuk berjamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat, jadi istihlal ini hanya ada di Nusantara, khususnya di Indonesia. Tidak akan ada di Timur Tengah, tidak akan ada di bagian dunia yang lain, hanya ada di Indonesia karena ini khas Islam Nusantara. Untuk apa? Ya untuk minta dihalalkan. Tadi kita dengar dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati, Kiai Nandang sudah minta maaf kepada kita semua. Walaupun Kiai namanya manusia, al insan mahalul khotok wal forget. Nah, manusia itu tempat salah dan lupa. Senajan Kiai oge dalain nabi dan rasul, maka wajar kalau Kiai Nandang minta dihalalkan kepada semuanya. Saya pertegas lagi, Bapak dan Ibu dan seluruh para santri, apakah saudara-saudara semua memaafkan, menghalalkan Kiai Nandang dan Ibu Nyai Dewi, menghalalkan tidak? Halalkan. Halal tidak? Halal. Alhamdulillah. Ayo nama gerak Kiai, ayo gerak angkat ke Mekah. Oh, sudah bebas. Kenapa demikian? Kenapa harus ada halal bila halal? Karena Kiai Nandang dan Ibu Nyai Dewi, walaupun beliau sudah yang keempat kalinya, mungkin dengan umroh sudah beberapa kali. Purnama namina oke, bukan Kiai Haji Nandang karena sudah ketiga kalinya. Nandang hanya 3 purnama. Karena beliau sebentar lagi akan menjadi tamunya Allah. Kiai Nandang sebentar lagi dengan Ibu Nyai Dewi dan jutaan kaum muslimin di seluruh dunia yang kebetulan mendapatkan kuota haji tahun ini bukan akan menjadi tamunya King Salman, bukan akan menjadi tamunya Raja atau Gubernur Madinah, bukan tamunya Gubernur Mekah, Gubernur Jeddah, tetapi jutaan kaum muslimin yang berangkat ke tanah suci nanti akan menjadi Buyufur Rahman, tamunya Allah yang Maha Rahman. Itu turun di bandara, Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, karena Saudi ini negara kerajaan, jadi di sana tidak ada bendera partai. Beda jeung urang gerusum pemilu, aduh ini sareuk-seuk eta karunya teh calon geus nyengkleng anu geus doyong kanginan eta para penunggu pohon-pohon di Kerawang, khususnya di Indonesia pada umumnya eta foto-foto caleg mata ulaki sembarangan eta foto caleg nyaksian. Di Saudi itu nggak ada partai-partai kayak begituan. Maka karena Saudi negara kerajaan, di sana tidak ada propaganda tentang partai. Tulisan di jalan-jalan raya, di bandara, di mana-mana, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum ya duyufar rahman. Selamat jalan, selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang. Terus saya bahasa Inggrisnya welcome. Aya neng welcome mah aya. Untuk orang Inggris, kepada seluruh tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Jadi jemaah haji atau umroh itu adalah Duyufur Rahman, tamunya Allah yang Maha Rahman. Karena Kiai Nandang
karena Ibu Nyai Dewi sebentar lagi akan menjadi tamunya Allah, maka harus dalam keadaan bersih. Hari dosa ke Allah mah gampang, tinggal istighfar tengah malam sambil mencucurkan air mata, selesai. Tetapi yang berat itu dosa kepada sesama. Neng pernah nyokot ngambil sendal, umpamanya itu harus dikembalikan kepada orang yang kita ambil sendalnya. Punten ya, emang kenapa? Sendal teteh kemarin sebelum lebaran neng yang ngambil, habis neng nggak punya sendal baru. Nah, itu harus diomongkan. Santri putra, kalau memang pernah menampar seseorang atau mencubit, maka harus minta dihalalkan kepada orang yang kita sakiti. Nah, inilah pentingnya halal bihalal, karena sebentar lagi jemaah haji itu akan menjadi buyufur rahman, jadi tamu. Jangankan jadi tamu Allah, jadi tamu presiden saja kita tidak berani menghadap presiden dalam keadaan kotor. Betul. Saya Kiai Nandang pernah dipanggil ke istananya Kiai tahun sabar 2018 ya. Istana uset kata sapu puting teu bisa hees. Aduh aing kudu pakai baju naon ya. Karena saya sedikit buta warna. Jadi baju di tangannya tara nyambung. Untung istri saya fashionable. Wih, ini istri saya fashionable. Itu nanti nyambung ya. Baju teh jika nu arek ka sawah. Akhirnya alhamdulillah dipilihkan. Tuh bisa sare naon sababna isukan rek jadi tamu presiden. Besok akan jadi tamu presiden. Atau jauh-jauh lah Kang Karyan dipanggil oleh Ibu Bupati Selika Nur Ahmadiana. Oh, make hor neng Pak Sehat. Menemui beliau di mana? Di Pendopo Kabupaten Karawang. Kira-kira Pak Karyan berani nggak memakai baju kotor? Berani nggak? Apalagi sebentar lagi akan jemaah haji atau umroh menjadi tamunya Allah. Tentu tidak akan berani kita menghadap Allah dalam keadaan kotor. Kotor di sini bukan kotor lahiriah saja, tetapi yang lebih penting kotor batin kita. Yang menempel pada jiwa kita, pada batin kita, tiada lain adalah dosa. Maka dosa itu calon jemaah haji yang akan berangkat Mekah dan Madinah harus bersih dari segala dosa, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Insya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo neng, minum lah ya. ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak kapain. Itu para tamu mah kapain. Di tukang mulai beredang. Yang pertama itu kenapa kita istihlal ya? Kenapa kita dikumpulkan? Karena kita akan mendengarkan Kiai Nandang istihlal dan sudah dihalalkan. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa ada halal bihalal? Kenapa ada istihlal? Tujuannya tadi kata Kiai Nandang ingin minta doa kepada semuanya. Karena walau bagaimanapun, walaupun beliau seorang kiai sudah paham tentang manasik hajinya, tetapi perlu diketahui ibadah haji dan umroh adalah ibadah fisik. Minta doanya dari semuanya. Karena apa? Karena seluruh rangkaian manasik haji dan umroh semuanya dilakukan dengan fisik kita.
Tidak ada rukun haji dan umroh yang diucapkan. Semua yang diucapkan doa-doa itu hukumnya sunnah. Tetapi rangkaian haji dan umroh manasiknya semuanya dilakukan oleh fisik kita, dilakukan oleh tubuh kita. Makanya kita doakan Kiai Nandang khususnya dan Ibu Nyai Dewi, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Kemarin kan kalau Kiai Nandang sudah biasa bolak-balik Timur Tengah ya, kemarin dari Mesir bersama Ibu Nyai Dewi. Biasalah cuaca di Timur Tengah mah. Jadi memang kalau batuk-batuk sedikit mah itu mah syarat wasyartul haji ayakna batukan. Jadi lamun ngaku haji atau balik umroh tapi itu batuk-batuk acan perlu diragukan kehajiannya. Nah pintu sih ya. Karena memang berbeda kondisi apa namanya geografis, keadaan suhu dan alam di Indonesia dengan di Timur Tengah. Hari batuk-batuk seketika biasa. Yang penting fisiknya beliau tetap sehat, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari mulai tawaf, sa'i, kemudian wukuf, balang jumroh, mabit, semuanya ibadah haji, rukun dan wajibnya dilakukan dengan fisik. Bu Ibu, keliling Ka'bah, tidak baca doa apa-apa. Nyari Kiai Nandang jelas sama ada anjeunna mah tos terkenal di papagahan. Umpamana ieu mah ada orang klub jambe gak bisa baca doa apa-apa, atau misalnya baru mualaf, gampang tinggal keliling aja. Cuma yang dikelilinginnya Ka'bah, bukan balon. Ya, nah Ka'bah dikeliling 7 kali, dan selama Ka'bah itu selama kita tawaf harus ada di sebelah kiri tubuh kita. Teu maca doa naon-naon, ngajableu wungkul, molohok, oh iya meureun. Ka'bah. We milu asal 7 kulingan we. Kenpo talang emas, oh iya meureun talang emas teh sabaraha gramnya. Ieu barakarat ieu. Terus nguling deui, oh iya hijir Ismail teh hayu we. Asal 7 putaran dalam keadaan suci, teu maca doa naon-naon, ngajableu wungkul, sah tawafna, sah hajina, sah sanguriling Ka'bah we. Ngajableu doang oge. Kan beureun balik di Mekah diganti namanya jadi haji jableu. Ngajableu doang sih. Nah. Atau haji hokcai. Saya percaya, kita percaya semua ya. Sebagai Nandang bersama ibunya ya sudah paham betul lah kalau manasiknya ibadah fisik. Sehingga lama dulu zaman kakek saya ke Mekah tahun 1931 ya, sebelum merdeka 7 bulan karak balik deui ya uyuhan teu paeh gitu nya. Masyaallah 7 bulan. Kakek saya cerita dulu dari perjalanan itu ke sana 2 bulan sampai Jeddah. Kemudian dari Jeddah ke Mekah ya pakai onta. Kan waas mah dari Mekah ke Madinah pakai onta ngangkleun 2 minggu. Asal maghrib eureun ngeureudikeun tenda. Esuk-esuk tas salat subuh mangkat deui ngangkleun we. Tapi indah jika nanya lamun urang kitu tan. Dan jika enak mau balik deui jika teh. Langsung dikubur gitu. Insyaallah. Itu zaman kakek kita ya seperti itu ke Mekahnya. Ya Allah. Ini ibadah fisik, sa'i juga sama. Asal dari apa namanya jalan kaki sambil berjalan kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, asal bolak-balik we. Teu maca doa naon-naon gesah. Demikian juga wukuf di Padang Arfah. Dan memang kalau wukuf di Padang Arfah ya Kiai, walaupun Kiai juga saya ingatkan harus hati-hati ya, kalau kecapean jangan sembarangan tidur.
depan orang diwukuf di Arfah terus mabit di Mina biasanya tas maledog capek ngarengkol gitu. Sedangkan kan laki-laki nggak boleh pakai serempak sok lo balato-lato heran buset heran ya benar tak kayak Anwarnya nanti namun disintruk kayak suka teh lato-lato neng sasar berhubung teh ada itu pasti ngalamin lah kalau orang yang pernah haji ya kan umroh ayo umroh mah apa namanya tidak ada rukun wukuf dan apa wajib haji balang jumroh enggak. Nah ini kalau haji itu pasti itu merasakan itu capeknya ya mulai sudah tekaleci gitu. Ya Allah ini jangan sembarangan kayak ya nanti tolong diingatkan sama ibunya Dewi ya kadang gitu abi kadang ulah sembarangan ngarengkol ya kemudian anu kiai mah pada eta masya Allah barokah nunggu hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu kita doakan sekali lagi beliau sehat walafiat amin 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 ya Allah ya Rabbal intinya mah eta minta didoakan ya kalau urusan manasik malah kudu dipabagahan. Cuma saya ingatkan kepada bapak dan ibu, saya hanya ingin memberikan motivasi kepada semuanya. Tong letik hati. Aduh, gimana mau kalau daftar sekarang kan nunggunya 20 tahun yang akan datang kalian bengek manten nih. Umpamanya kabur maut ya, entah gitu. Ayo daftar mah daftar weh. Dalam teka rasaku anak orang kalau kita tidak merasakan nanti juga tidak dirasakan oleh kita nanti juga anak kita yang akan menggantikan kita kalau kita misalnya keburu mati betul-betul nggak apa-apa sudah daftar aja daftar ya. Tadi kata Ahmad Tajuddin ya memang ke Mekah itu khususnya haji ya memang bukan karena faktor duit tetapi yang lebih penting faktor nasib. Tahun 82an kalau nggak salah ada orang Pangkalan loji sana itu belangsak banget gimana oke dari bilik sisi walungan doyong saban hujan bocor namun mukakeun pantau ke sasada mararat nutupkeun pantau tapi bisa ke Mekah syariatna gara-gara mencetan mijitin tetangganya yang beunghar yang kaya. Dan orang kaya ini tetangganya tidak bisa tidur sebelum dipijitin tetangganya yang miskin. Ke dipijitan teh, mang. Ya orang rek ke Mekah, mang. Saya mau ke Mekah. Saya di sana siapa yang mijitin, mang ya? Saya kan nggak bisa tidur kalau nggak dipijit sama amang. Etano melarat teh, ngomong heureuy, cuma bercanda doang. Kuringnya bawa tuh pak saya aja bawa katanya amang mau kalau saya bawa hayang cenengan temukan duit nah hai sukan siapkan KTP nya waktu itu kan berangkat tahun hari ini kan biasa berangkat tahun itu juga akhirnya diurusin berangkatlah dia ke tanah suci gara-gara sok mencetan jelema bunghar tetangga bapak-bapak pun hayang buru-buru ke Mekah teangan tetangga di bunghar pencetan weh tedai kenong terus insya Allah ditegeh kemudian itu pegawai tenaun mangga kapayun Pak Ustadz Kamaluddin bersama Kiai Emai Ahmad Maihi weh mangga Kiai ini dia Kiai pain ayo Kiai jang Sul, awal Kiai Emai. Hei, Gusnau, bayar. Kiai Emai. Tuh, caleg ya buset bahaya. Ayo. Bote ngerek nambahan eta amplop dulu ya. Emai, buru. Tinggalan. Nah, Kiai Emai. Masyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cari tanah teh tadi teh nepikeun kanu beungharnya.
Mencetan hubungan. Dah cari aja orang kaya pencetan, insya Allah nyantai kamu kakeknya meren-meren makan kajohar. Di Mekah dikeresakan ku Allah eta nu beunghar nu biasana gering kudu dipencetan eta jag-jag sehat, sementara anu tukang mencetan blangsak datang kali itu gering sakit, tidak bisa tidur kalau tidak dipijitin sama tetangganya yang kaya anu ngongkosan teh. Eta nu beunghar teh bari mencetan teh aing suwe-suwe teuing nasib yang ngongkosan ongkos yang mencetan ongkos. Allahu Akbar. Itulah saya alhamdulillah tadus bin nikmah juga demikian dengan Kiai Nandang. Kiai Nandang ini yang keempatnya sekarang hajian. Saya alhamdulillah hajian ya 2 kali lah. KBOG ya gitulah. Haji biasa. Menang pamer di batur teh ongkosna alhamdulillah. Lain tukang mencetan lain. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir karena sudah ada Kang Ema ini, nanti kita minta Kang Ema sepatah dua patah katanya dong untuk melepas kiai kita ya kan? Oh iya, kalau Kang Ema ini kan masya Allah. Beliau ini sebenarnya nggak lain derajat kiai setengah wali kan ulah nanya di setengah nah bahaya kan. Haji ini adalah merupakan puncak terakhir kita sebagai seorang muslim untuk menyempurnakan seluruh keislaman kita adalah haji dan umroh di dalamnya. Ngan wayana Bapak Ibu ya sering saya sampaikan al-hajju arafah, haji itu rukunnya utama, yang paling utama wukuf di padang Arafah. Artinya kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah punten ulah sok hayang disebut haji. Ini karena umroh geus masang dina statusna KH pohar bukti padahal abuya deh raden deh padahal apa Ustaz Kohar imah can geus 7 kali memang umroh unggul can haji taulah yang disebut haji ustadznya mun arek haji leutik sok we pasang kiai haji leutik Kohar karena memang umroh itu hajjul asghar. Orang lo haji gede oke nggak boleh, sebetulnya nggak boleh kita bilang haji sendiri. Haji dadang kan haji wae haji kamari cenah meuni cara rape teh haji istirahat teh oh haji teh saha bener manehna nah hajikeun sorangan buat yang mabrur buat yang teu haji daun dal haji itu apa namanya harus wukuf di padang Arafah. Kalau masih umroh ya jangan bilang haji lah. Ayah dulu ada orang yang ke Mekah 3 kali diundang tetangganya hajat haji mah haji bener kepada yang terhormat Bapak Sarmiun, karena Sarmiun dibarangkan surat undang bari disoek-soek aing teh ka Mekah geus 3 kali kirang bara tuh hana 3 hiji-hiji atuh tengah hargaan aing geus ka Mekah. Istrinya rupanya nggak enak, akhirnya dia panggil RTT sini, kamu tahu kan yang tetangga kita tuh si Cusmin yang mau hajat, dia tahu kenapa, tolong minta surat undang yang baru. Kenapa emang? Suami saya Haji Sarmiun nada ngambek karena surat undangnya tidak pakai H. Akhirnya RT datang ke orang yang mau hajat, bilang, "Man, ada surat undang yang masih kosong nggak?" Nah memang Haji Sarmiun ngambek tuh, kenapa? Nggak ada haknya. Woi, maklum aja teh, bilangin, minta maaf. Udah teh tulis aja. Karena hajinya 3 kali ya ditulis kepada yang terhormat Bapak Sarmiun. Begitu datang ke Haji Sarmiun, nah. Iya kakarak terima hargaan ya aing ka Mekah geus 3 kalinya hakna ge 3 ya. Tadina mah aing kaundangan rek 50.000 kulantaran 3 jadi 150 ya. Nah, eta Haji Sarmiun petani
akhirnya harga mahal caranya yo parek ke mahal yo kayaknya 6.000 lebih sakilo teh dijual kabeh untung menang duit 600 juta dibawa kabeh ke auto 2000 moli mobil Fortuner. Barang datang mobil Fortuner bingung manehna arek nyupiran pajarkeun supir aja yuk pikir supir pajarkeun wa bonceng di tukang pajarkeun kenek akhirnya supaya urang lembur eta nyahuan yen mobil Fortuner anyar ke manehna naik kana luhur kap mobil bari ditulisan di hareup jeung tukangna ieu mobil nu aing beurang teh hujan bucis kabeh. Kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali aktivitas kegiatan amal yang kelihatannya casing dunia tetapi karena hatinya niatnya karena Allah. Ibu-ibu ngepel, nyetrika, nyuci baju, nyetrika, sasapu, ngepel, masak, semua pekerjaan dunia termasuk pakai bedak, pakai lipstik, pakai bola-bola, pakai serong, itu pekerjaan dunia tapi nanti di akhirat dapat pahala. Kenapa? Bi husnin niyyah, karena niatnya bagus. Apa niatnya? Membahagiakan, menyenangkan suami supaya suami kita bangga datang ke tempat acara, tempat kaundangan. Nu nanya ge ngomong tiheula punten pun bojo PT pun bojo da istri urang geuris bisa dangdan. Coba lamun pamajikan urang beureum luhur beureum hadap bodas umpamana udah bola-bola hiji segede opak hiji segede ranginan baju teu matut teh datang ke tempat kaundangan, Pak dengan siapa kesini? Pembantu. Masya Allah, istri kita disebut pembantu. Kenapa? Bukan salah suaminya, tetapi istrinya nggak bisa dandan. Semua itu pekerjaan dunia, tapi bisa ada di akhirat, dapat pahala bi husnin niyyah, karena baik niat kita membahagiakan suami. Tetapi sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasir min amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali aktivitas kegiatan amal yang casingnya casing akhirat, sholat, puasa, zakat, sedekah jariyah, wakaf, nyantuni yatim, kemudian haji, umroh, semuanya casingnya akhirat. Tetapi di akhirat dia tidak dapat pahala apa-apa. Orang lain masuk surga, dia masuk neraka bisuin niyyah, karena goreng niatna. Santri suruh jadi imam karena yang jadi makmumnya calon mertua hayang disebut fasihat eta hamzah jadi ain kabeh ausalli fardhu ngagri di tara-tara qaid bisa Allahu akbar atau kira-kira jangan eta mah hamzah mah jadi ain begitu baca Fatihah ngaheos bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin yang ke sholat kan langsung KWC bebetan wae. Sholat itu amal akhirat, casingnya casing akhirat, niatnya jelek hayang kapake ku calon mitoha di hadapan Allah nol besar. Jelas? Itu puasa bagus, tahajud bagus, tapi lamun ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahajud diposting di WA group, tahajud yuk tahajud, eta ke tahajud ari we kalau HP itu. Ayo. Kan sudah ada ya. Saatnya kita tahajud. Ya, rek ngajakan mau tahajud ngopi, ngudun, sekarang ngajakan batur. Tahajud ngajakan batur. Biarlah hanya kita dengan terima kasih Pak Haji Hasim, Wakil Ketua Umum HSN apa HPN. Nah, Pak Haji Hasim cari sugeng rawuh. Nanti bahasa Jawa nanti sugeng rawuh yang kadue orang ingin perpet jengkol jajan. Puasa itu bagus,
gak usah diposting dah. Tahajud, puasa, biar kita dengan Allah. Ini mah teu nyamun batur urang teh keur puasa Senin Kemis ngahaja leumpang ge selayang soloyong. Kok kunaon ceuk? Teu saur da ceuk teh. Ampura geus biasa Senin Kemis ceuk mah. RT teh nyamun ngahaja nyidu hareupeun RT coh nyidu. Hareupeun RW depan RW nyidu ngeludah lagi. Kata Pak RW, "Kenapa Ibu ngeludah terus?" Lagi puasa Pak RW. Saya kalau nggak puasa suka meriang kalau nggak Senin Kemis. Jauh nanaonan di hadapan Allah. Termasuk haji dan umroh. Ya, haji dan umroh itu sakral. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diawali dengan walillahi, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin disebut haji, bukan karena ingin disebut kiai, bukan karena disebut alim, bukan. Tapi walillahi, hanya karena Allah saja. Rek disebut hajinya alhamdulillah. Henteu oge teu kunaon. Cuma kita masyarakat umum ya, masyarakat apa susahnya bilang haji kepada bapak-bapak ibu-ibu haji? Betul enggak? Tapi sekali lagi, ya sekali lagi, hajinya haji yang benar. Artinya haji Dzulhijjah, bukan umroh. Kalau umroh gak usah pengen dibilang haji, ya. Nah, nggak usah kita bilang haji kepada yang baru umroh. Tetangga saya karak umroh oke, dia disebut ngaranna cenoy, kapan cenoy? Ongkoh cenoy. Nah, teu dekeun ngalieu kieu. Ceu haji nuy, wah geus 20 meter balik deui. Kang Uyan. Nah, jadi memang karena pengen disebut haji itu padahal cuma umroh. Itu banyak sekarang itu. Ya, ibu-ibu sadarlah yang baru umroh jangan pengen atau jangan memasang hajah di depannya ya. Karena itu kecuali tadi itu hajat kecil gitu aja. Ya, amun haji kecil mah teu kunaon. Nah. Jadi haji ini adalah merupakan puncak ritual seorang muslim menghadap atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kiai, sesuai dengan permintaan Kiai, ceramah saya cuma 1 jam, kan nanti ada musofah Kiai ya. Ada musofah, kita salam-salaman. Nanti Kiai mungkin di depan bersama Ibu Nyai dan para keluarga besar, baik dari Kiai maupun dari Ibu Nyai Dewi, dan kita semua para jemaah, para santri keliling salaman sama beliau, langsung daang ya. Kita yang penting mah daang aja ya. Kiai. Dan saya Kiai naon teh ngaranna teh peperiheun naonnya ngongkosan moal ka Kiai, ieu mah ka Kiai mah geus tong sagala inget. Waduh Kang Uyan kudu di amplopan ulah Kiai. Nah, aku abdi moal ditarima ti Kiai mah nya Ibu Nyai Dewi mah nya dilaku. Ngongkosan teu atuh Kang Emah nya. Ai ti Kang Emah engke ka Kiai insyaallah ngumpulan ageng. Oh pan hayang didoakeun supaya dewan kok. Lamun Ustad Bakohar henteu ngeupulan ka Kiai wayahna Kiai geus tong didoa-doakeun lah. Jadi engke Kiai muka amplop cirian tulisan ya anu amplopna kandel doana di sing husuk Kiai. Lamun Ustad Kohar mah anu lepet kitu mah geus lah. Ya Allah. Betulnya nanti ada musafahah. Sekali lagi mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah Kiai Nandang bersama Ibu Nyai Dewi Nandang Busyairi. Semoga diberikan sehat walafiat, baik selamat di perjalanan pulang pergi, kemudian mendapat predikat haji mabrur dan mabrurah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.